Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal asesmen kompetensi minimum atau AKM materi termokimia. Materi kimia kelas 11 ya. Nah, gimana gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai. Oke, ini ada 5 soal ya. Kita ke soal nomor 1. Tapi untuk soal nomor 1 sampai nomor 3 kita dikasih wacana ya. Ini ada kumbang pengebom ya, reaksi antara hidroquinon dengan hidrogen peroksida yang menghasilkan quinon dan air. Lalu ada tahap-tahap reaksinya, ada 3 tahap dan ada AR dari unsur-unsur ya. Nah, nomor 1, berdasarkan wacana tersebut, pernyataan yang benar adalah jawaban yang benar katanya bisa lebih dari 1 dari 5 kotak ini ya. Kita harus cari satu-satu dong berarti. Nah, kotak yang pertama misalnya satu gini deh. Katanya jika C6H4OH2-nya atau si hidroquinonnya yang terlibat pada reaksi 1 sebanyak 0,5 mol, maka reaksi akan menghasilkan kalor 354 kJ. Nah, sebenarnya kalau kita ke reaksi 1 itu kan C6H4OH2 C6H4O2 tambah H2 itu kan delta H-nya plus 177 plus artinya kan dia endotherm ya. Endotherm itu membutuhkan kalor, bukan menghasilkan ini atau menghasilkan, melepaskan tuh sama ya. Itu masuk exotherm. Jadi udah pasti ini salah ya untuk yang pertama ini. Nah, kalau dari segi angka juga pasti salah juga ini. Katanya kan kalau 0,5 mol 354. Salah lah. Ini kan 1 mol. Ya. 1 mol membutuhkan 177. Jadi setara dengan 177 kilojoule. Kalau 0,5 pasti ya 177 dibagi 2 kan? Jadi udah pasti salah. Oke, jadi kotak yang kedua, untuk menghasilkan 2 mol H2O pada tahap 2 dihasilkan kalor. Dihasilkan negatif, oke, masih bisa ya. Ini H2O2 menghasilkan H2O tambah setengah O2 dengan delta H minus 94,6 kJ. Karena ini adalah exotherm, maka ini menghasilkan, boleh katanya tepat nih. Atau melepaskan ya. Nah, ini kan 2 mol yang ditanya. Kalau ini yang sekarang adalah 1 mol. Jadi 1 mol sebanding dengan atau melepaskan 94,6 kJ. Oke, berarti bagaimana kalau dia 2 mol? Jadi 1 mol sebanding dengan minus 94,6. Maka kalau 2 mol pasti 2 kali lipatnya kan? Berarti delta H-nya minus 189,2 kilojoule. Nah, benar nih. Ya, menghasilkannya pas, angkanya pas. Berarti yang 2 ini benar. Yang ketiga, kalor sebanyak 143 kilojoule dilepaskan pada pembentukan 0,5 mol H2O pada reaksi tahap 3. Tulis aja dulu ya. H2O menjadi H2 tambah setengah O2 dengan delta H plus 286 kJ. Oke, katanya kalor sebanyak 143 kJ dilepaskan pada pembentukan. Nah, ini adalah penguraian. Kalau mau jadi pembentukan kita harus balik reaksinya. Nah, ini namanya pembentukan H2O. Delta H-nya berubah tanda dari plus jadi minus. Nah, ini pembentukan 1 mol, koefisiennya 1. Lalu katanya kalau untuk 0,5 mol, ini kan 1 mol nih. 1 mol, ini kan jadi tanda negatif itu melepas ya, exotherm. Melepaskan min 286 kJ ya.
Nah, kalau 0,5 setengahnya, pasti ya delta H-nya juga dikali setengah. Min 143 kilojoule. Tanda negatif artinya melepas ya, menghasilkan. Berarti yang kotak ketiga benar ini. Oke, kotak keempat. Jika reaksi berlangsung seperti tahap 2, pelan-pelan dulu. Tahap 2, jadi kita tulis aja dulu tahap 2. H2O2 menghasilkan H2O tambah setengah O2 dengan delta H min 94,6 kilojoule. Itu dulu. Lalu baca baik-baik soalnya. Jika reaksi berlangsung seperti tahap 2 dengan 34 gram hidrogen peroksida H2O2, maka akan dilepaskan kalor 94,6 kilojoule. Nah, kalau kita lihat di reaksi tahap 2 ya, ini kan H2O2 nya 1 mol ya. 1 mol melepaskan atau delta H-nya 94,6 kilojoule. Bagaimana kalau dia 34 gram? Berarti kan kita cari mol dulu. Jadi H2O2-nya itu ya, jadi 34 gram per mR-nya. H itu kan 1, kalau kali 2, 2. O itu 16, kali 2, 32, 34. Berarti 1 mol. Ya sama aja berarti ya. 34 gram itu ya 1 mol. Jadi jika reaksi berlangsung seperti tahap 2 dengan 34 gram hidrogen peroksida atau 1 mol hidrogen peroksida dilepaskan 94,6 kilojoule. Benar. Ya, dilepaskan karena dia negatif kan. Pas lah. Oke. Terakhir yang kotak kelima. Reaksi pembentukan 18 gram air berdasarkan reaksi tahap 3 memerlukan kalor 286. Memerlukan itu endo ya. Oke, 5 itu dia minta tahap 3. Tahap 3 dulu ditulis ulang. H2O menghasilkan H2 tambah setengah O2 delta H plus 286. Oke, reaksi pembentukan katanya. Ini adalah reaksi penguraian ya. Kalau kita jadikan pembentukan seperti yang ketiga itu, yang pertanyaan ketiga itu, nah kita balik reaksinya. Delta H-nya berubah tanda jadi negatif. Ini dulu. Oke, pelan-pelan dulu. Lalu, sebenarnya dari sini udah ketahuan. Ini udah jadi pembentukan ya. Tapi kan kalau ini negatif harusnya menghasilkan. Ini melepaskan ya. Melepaskan atau menghasilkan. Sebenarnya dari sini udah ketahuan kalau yang ketiga, yang kelima ini udah pasti salah gitu. Ya, 18 gram air berarti 18 per 18 karena mR-nya H2O 18. 1 mol. Jadi pembentukan 1 mol apakah memerlukan? Salah, melepaskan. Jadi tricky ya soal-soal kayak gini. Jadi dari permainan kata aja kita harus hati-hati. Oke, pembentukan, penguraian, pelepasan, memerlukan, membutuhkan, pengikatan, itu kata-kata yang harus dikuasai ya. Oke, jadi nomor 1, kotak 1, kotak 5 salah, kotak 2, 3, 4 benar. Lanjut ke soal nomor 2, masih pakai data yang sama ya untuk reaksinya ini ya. Untuk nomor 2, kalor yang dihasilkan oleh reaksi antara larutan hidroquinon dengan hidrogen peroksida saat kumbang merasa terancam sebesar berapa? Nah, ini kayak kita ngerjakan hukum Hess ya. Jadi reaksinya tulis ulang aja, reaksi targetnya atau reaksi yang diharapkan kan yang ini ya. C6H4OH2, fase-fasenya saya nggak tulis ya, H2O2, C6H4O2, 2H2O. Oke. Nah, kita tinggal lihat reaksi tahap 1, tahap 2, tahap 3 kita apain supaya jadi reaksi ini. Oke, saya mulai dari reaksi tahap 1. Nah, kalau dilihat dari tahap 1 ada C6H4OH2 di sebelah kiri 1 mol sesuai dengan yang diharapkan di targetnya. Di sebelah kiri 1 mol atau koefisien 1.
Artinya reaksi 1 cukup ditulis ulang. C6H4OH2 menghasilkan C6H4O2 tambah H2 dengan delta H tetap aja tulis 177 kilojoule ya. Oke, lalu untuk reaksi kedua, tahap kedua ini ya, tetap juga karena di sini di kiri ada H2O2 sebanyak 1 mol. Di sini juga yang diharapkan H2O2 sebanyak 1 mol di sebelah kiri. Jadi udah sama semua. Artinya ya kita tinggal tulis ulang aja. H2O2 H2O tambah setengah O2 hasilnya. Delta H-nya pun kita tinggal tulis ulang min 94,6 kilojoule. Lalu yang ketiga, reaksi tahap 3-nya. Sini kita harus hati-hati karena C4H6OH2 dan H2O2-nya sudah ready di sebelah kiri. Tapi kalau kita perhatikan C6H4O2-nya juga ready ya di sebelah kanan. Nah, tapi ini 2H2O-nya belum muncul. Yang ada baru cuma 1 H2O2 di sebelah kanan. Artinya kita butuh 1 H2O2 lagi. H2O lagi di sebelah kanan. Kalau dari tahap 3 ini H2O-nya di sebelah kiri. Nah, supaya dia ke kanan ya kita pindahkan, kita tukar ya, kita balik reaksinya. H2O. Jangan lupa delta H berubah tanda. Jadi minus 286 kilojoule. Oke. Nah, sekarang kita coret yang tidak perlu. Misalnya kita coret nih H2 di sisi yang berbeda ya. Setengah O2. Lalu kita turunkan C6H4OH2. Ini hasilnya. Turunkan H2O2. Ini hasilnya. Lalu tanda panah C6H4O2. Ini hasilnya. Dan ini ada 1. Ini 1 lagi. Berarti 2H2O. Selesai kan? Nah, jadi delta H-nya berapa? Ya totalkan aja delta H-nya plus 177 dikurang 94,6 dikurang 286. Saya dapat nih min 203,6 kilojoule. Berarti ada 203,6 kilojoule yang dihasilkan atau yang dilepaskan ya dari reaksi itu. Opsi yang tepat adalah yang ini, bulat yang kedua. Jadi kalau udah ada kata dihasilkan nggak perlu lagi ada tanda minus sebenarnya ya di opsinya, gitu ya. Oke, untuk data kumbang pengebom ini masih ada data satu lagi ya, soal ketiga. Ini juga disuruh menggaris-garisin ya, mencari pasangannya yang tepat yang mana. Misalnya saya anggap ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus cari lagi kayak tadi. 1. Reaksi tahap 1 dengan melibatkan 11 gram hidroquinon. Nih, kita harus cari MR-nya nih. Ya, jadi C6H4 OH2 MR-nya. C itu kan 12, berarti 12 kali 6 72. H itu 4 ya, berarti mana ya? Ini 72. Ini 4. Ini kan O 16 tambah 1 17. Jadi 17 kali 2 nih. Ya, ini tambahin semua. 17 kali 2 berarti 34. 72 tambah 4 76. 76 tambah 34 berarti 110 lah MR si hidroquinon. Oke. Lalu untuk data yang satu, kalau dia 11 gram berarti berapa molnya? N-nya. Ya, mencari N kan massa dibagi MR. Massanya 11, MR-nya 110. 0,1 mol. Data atau reaksi tahap 1 katanya ya. Oke. Nah, kan satu itu C6H4OH2
C6H4O2 plus H2. Delta H-nya plus 177 kan? Ini untuk 1 mol. Jadi kalau untuk 0,1 atau 1/10 mol, berarti ini kita kali 0,1. Ya, jadi 0,1 kali 177. Berarti dapatlah plus 17,7. Nah, jadi yang nomor 1 itu temennya mana dia? Plus 17,7. Jadi ke sini pasangannya. Oke, coba untuk yang kedua. Semoga ini muat ya. Reaksi pembentukan 0,1 mol hidrogen peroksida dari air dan oksigen berdasarkan reaksi tahap 2. Reaksi tahap 2 nih. Oke, reaksi tahap 2 ini H2O2, H2O tambah setengah O2 dengan delta H min 94,6 kJ. Ini adalah reaksi penguraiannya. Ya, karena H2O2-nya di sebelah kiri. Ini penguraian ya. Nah, supaya jadi pembentukan kita putar. Kita balik reaksinya. Harga delta H berubah tanda. Gitu ya. Nah, ini adalah reaksi pembentukan 1 mol. 1 mol dia 94,6 dibutuhkan. Bagaimana kalau 0,1? Jadi kalau 0,1 ya 0,1 kali 94,6 kan? Berarti plus 9,46 kilojoule. Mana dia? Plus 9,46 kilojoule. Ini yang di atas. Oke, yang ketiga. Dimuat-muatin dulu nih ya space-nya. Reaksi pembentukan 4,5 gram air berdasarkan reaksi tahap 3. Langsung aja di sini ya. Kalau dia air itu kan MR-nya 18 ya. Jadi 4,5 itu dibagi 18. Ya, 1/4, 0,25 mol. Oke, tahap 3. Mana tahap 3? H2O menghasilkan H2 tambah setengah O2. Delta H-nya plus 286. Oke, ini untuk 1 mol ya. Ya, tapi ini penguraian ya, hati-hati. Ini H2O-nya di kiri, jadi penguraian. Yang diminta pembentukan, jadi balik dulu reaksinya. Inilah yang membuat soal ini ribet ya. Benar-benar hati-hati dengan kata-katanya bahkan ya. Jadi tandanya berubah. Nah, ini untuk 1 mol ya. Jadi yang minus 286 ini untuk 1 mol. Yang diminta adalah bagaimana kalau untuk 0,25 mol. Ya berarti tinggal dikalikan aja. Ini 1 mol. Maka untuk 0,25 mol adalah 0,25 dikali min 286. Ini dapatnya min 71,5 kilojoule. Jadi untuk pembentukannya jadi bertanda negatif. Mana dia? Min 71,5. Oke, dia ada di atas. Oke, yang keempat. Reaksi tahap 2 menghasilkan 0,2 mol gas oksigen. Tahap 2 mana? H2O2 peroksida ya. Menjadi H2O tambah setengah O2. Oke, delta H-nya min 94,6 kilojoule. Ini untuk H2O sebanyak, nah lihat koefisiennya. Ya, ini sebanyak setengah mol. Oke. Atau kita kalau saya kali 2 semuanya, 2H2O 2H2O2 menjadi 2H2O tambah O2. Apa yang terjadi dengan delta H-nya? Ya terkali 2 juga kan? Min 94,6 dikali 2 min 189,2 kilojoule. Ini kalau dia 1 mol.
Nah, yang ditanya bagaimana kalau 0,2 mol? Ya, berarti untuk 0,2 adalah 0,2 dikali min 189,2 kilojoule. Ya, minus 37,84 kilojoule. Minus 37,84. Nih. Oke, yang terakhir, yang kelima, reaksi tahap 1 menghasilkan 2,7 gram quinon. Quinonnya si C6H4O2. C kan 12, 12 kali 6, 72. Berarti ini 4. O 16 kali 2, 32. Ya, semoga nggak salah nih. 76, 78, 108. 108 mR dari si quinon. Oke, terus kalau 2,7 gram itu berapa mol? 2,7 dibagi dengan 108. 1/40 nih ya, 0,025 mol. Reaksi tahap 1. Oke, reaksi tahap 1 tulis dulu C6H4OH2, C6H4O2 tambah H2, delta H-nya plus 177. Ya, tahap 1 katanya ya, menghasilkan 2,7 gram quinon atau 0,025 mol. Jadi ini kan untuk 1 mol kan? Yang ditanya bagaimana kalau 0,025? Ya tinggal dikalikan terhadap yang 1 mol. Berarti dikalikan plus 177. Dapatlah ini plus berarti 4,425 kilojoule. Plus 4,425. Oh, ada ya. Oke, beres yang ketiga ya. Cukup ribet tentunya. Ribet sekali malah ya. Hati-hati dengan kata-kata, tanda plus, tanda minus, pembentukan, penguraian, apalagi melepaskan, membutuhkan, semuanya dipertimbangkan di sini. Oke, untuk nomor 4 dan 5 katanya kita pakai data ini, ada data lagi, proses pembuatan asam sulfat ya. Oke, ini ada 3 tahap, ini proses kontak namanya. Oh, ada di sini. Ada 3 tahap yang terjadi. Lalu nomor 4 katanya harga perubahan entalpi reaksi pembentukan standar asam sulfat. Delta HF0 H2SO4. Itu yang ditanya berdasarkan data-data ini. Tapi kayaknya ada yang kurang pastinya ya. H2O-nya nggak ada di sini, H2-nya. Oke, jadi kalau untuk kayak soal nomor 4 ini, seperti soal nomor berapa lah tadi lupa. Nah, kita tulis aja dulu reaksinya. Jadi ini kita harus ubah ke dalam reaksi. F itu formation, pembentukan. Yang namanya dibentuk, itu di sebelah kanan. Tanda 0 itu menyatakan standar. Standar itu artinya 1 mol atau koefisiennya 1. Yang namanya pembentukan dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan standar stabil. H itu kan stabilnya H2 gas. S itu ya S aja udah. O itu kan O2. Tapi di kanan O-nya ada 4, di kiri 2, maka di sini kali 2. Jadi sebenarnya ditanya berapa sih harga delta H reaksi ini gitu. Nah, kita butuh data 1, 2, 3 ini untuk kita harus bongkar-bongkar data 1, 2, 3 ini supaya menghasilkan data yang di bawah gitu. Nah, data 1, 2, 3 ada yang kurang ya nih. H2-nya nggak ada. Nanti kita ambil dari yang tadi, reaksi yang tadi ya. Nah, kita lihat di sini kalau data 1 itu yang sama adalah si S-nya. S ada di kiri. Nah, ini ada di kiri dan jumlahnya sama-sama 1. Jadi, reaksi 1 tinggal tulis ulang. S tambah O2. Saya samain aja nih panahnya biar enak. SO2 delta H-nya min 298,3.
Oke, reaksi 1 udah kepakai. Baru reaksi kedua, nggak kelihatan kan, SO2 nggak kelihatan di bawah, SO3 juga nggak kelihatan di produknya. Tapi ada SO2 di sebelah kanan yang kita nggak butuh kan, berarti SO2 itu harus tereliminasi. Jadi kita cari SO2 yang di kiri supaya kanan kiri bisa dicoret. Maka reaksi kedua tinggal tulis ulang saja. SO3 min 98,3. Lalu reaksi yang ketiga itu kelihatan H2SO4-nya ada di kanan. Sama kan dengan yang diminta. Tinggal tulis saja H2O H2SO4 min 130,4. Nah, H2-nya ini nggak ada. Nah, kita bisa cari dari reaksi tadi deh. Dari reaksi yang ini. Kita pinjam ya. Jadi H2O menghasilkan H2 tambah setengah O2. Kan tadi H2-nya di sebelah kiri, maka reaksi ini kita balik. H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O 286 ya. Jadi minus ya. H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O minus 286. Ya, karena reaksinya dibalik. Oke, kita cek dulu apakah reaksi ini sudah sesuai. Sisi yang sama, sisi yang sama kita jumlahkan, sisi yang berbeda kita bisa eliminasi. Misalnya SO2 kan ada nih. SO3 juga bisa dicoret. Mana lagi? H2O bisa dicoret. Oke, sisanya apa? H2 ini turun. S ini turun. Ini kan O-nya 1, O2-nya 1 ya. Tambah setengah 1 setengah. Tambah setengah lagi jadi 2. Ini pas. H2SO4-nya turun. Udah perfect, semuanya udah pas. Tinggal harga delta H-nya ya totalkan aja semuanya itu. Min 298,3 kurang 98,3 kurang 130,4 kurang 286. Kalkulator ya. Saya dapat minus 813 kilojoule. Ya, semoga hitungannya pas ya. Oke, itu untuk nomor 4. Dan terakhir nomor 5, jika diketahui delta HF0SO3 min 345,8, berapakah nilai delta HF0SO2? Delta HF0SO2 itu artinya S plus O2 menghasilkan SO2. Sebenarnya udah ada jawabannya di sini nih. Kenapa ditanya lagi ya? Min 298,3. Ini udah 1 mol kan? 0 itu kan standar ya. Ini udah 1 mol karena SO2 yang terbentuk 1 mol. Oke, tapi kalau mau dipaksakan sebenarnya udah ada ya. Saya juga cukup bingung ya tujuannya kemana. Tapi kalau memang mau dihubung-hubungkan lagi ya bisa pakai data kedua. Ya walaupun sebenarnya sekali lagi data 1 udah jawabannya gitu. Oke lah, coba-cobalah. Ini SO2 tambah setengah O2 menghasilkan SO3. Delta H-nya sama dengan min 98,3 kJ. Nah, ini untuk reaksi seperti ini yang berdasarkan delta HF0, harga delta H itu sama dengan total yang di kanan produk, delta HF0 produk maksudnya ya, dikurang total delta HF0 reaktan. Bisa simpelnya kanan kurang kiri lah. Nah, delta H-nya itu yang ini, min 98,3 sama dengan produknya yang ini, SO3 itu yang dikasih tahu nih. Min 345,8. Dikurang. Nah, reaktannya kan ada 2 tuh, SO2 dan setengah O2. Nah, unsur bebas seperti ini nilainya 0. Delta HF0-nya. Jadi nggak dipakai. Cukup pakai delta HF0 si SO2. Nah, ini kan sesuai dengan yang ditanya ya. Walaupun kembali lagi sebenarnya udah ada jawaban di nomor 1 gitu. Oke. Jadi kalau kita pindah ruas si delta HF0SO2
sama dengan berarti minus 345,8. 98,3 nya pindah jadi plus ya. Nih kalkulator min 247, nah berbeda dengan yang data 1. Oke, saya kurang paham juga maksudnya apa. Karena di data 1 sebenarnya sudah ada, tapi ditanyakan lagi dengan data yang berbeda. Oke, itu jawaban saya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti prosesnya dari nomor 1. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan ya, mungkin dalam perhitungan ataupun dalam pengucapan atau penulisan. Saya cuma niat untuk membantu saja. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Mudah-mudahan berkenan ya. Oh ya, jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.